atau bosmu? Loh berubah. Tadi katanya Allah, jangan tertekan loh, saya nggak menekan loh ya. Jangan dalam tekanan. Ayo Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kita ini kerja ngalor ngidul ngetan ngulon cari duit, kita merasa yang ngasih rezeki Allah atau kerjaan kita dan usaha kita? Nabi itu kalau bab cinta ya luar biasa. Masuk Kanjeng Nabi lebih, enggak tahu ya. Luar biasa. Jangan pakai kata lebih untuk Nabi Muhammad SAW. Buat diriku lebih. Kalau Rasul luar biasa. Masa Nabi Muhammad SAW ini disuguhi minum sama istrinya? Minum disuguhi istrinya ya. Rasul berkata pada istrinya Aisyah, kama qala SAW, kamu minum dulu. Saya contohkan ya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi minum itu 3 kali ya. Ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak diinjak. Alhamdulillah. Selesai minum, diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bekas bibir istri di sini, kalau kita puter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita, Nabi Muhammad SAW, babnya mahabbah, cinta, ya, love is love not blind. Kalau blind nabrak jelungup repot kan ya. Oh, cinta itu harus lihat kok ya. Orang buta pun tunanetra kalau jatuh cinta mendadak bisa melihat kok. Bener loh, orang tunanetra itu kalau jatuh cinta ngomong sama istrinya ya, yang istrinya tunanetra, dia tunanetra, dia akan berkata, keindahan parasmu mengalahkan purnama di malam hari. Tunanetra. Karena jatuh cinta. Masa kamu yang melek jadi buta? Kan ya enggak tuh ya. Lanjut. Ini minum di sini. Diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Diputer, dicari. Ya, dicari mana bekas bibirnya Aisyah. Begitu ketemu, langsung diminum. Sama ditunjukkan tuh. Ya, ajib ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabimu itu. Ya, Rasulmu begitu SAW. Tiruan nanti pulang dari sini lebih, buat kamu lebih ya. Sama istri begitu. Kalau Rasul luar biasa, kesungguhan itu cinta begitu, tunjukkan. Ditunjukkan. Makanya orang-orang soleh karena hatinya itu sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW, sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyebut Nabi SAW nggak ngerem, nggak mandek. Kalau nggak dikerem tuh nggak mandek, keluar terus dung, muji Nabi terus. Ya muji Nabi. Muji Nabi kenapa? Pengen nunjukkan ke Allah, ya Allah aku paham kekasihmu loh ya Allah. Ini kekasihmu toh ya Allah. Ini yang kamu sayang ya Allah. Aku paham beliau ya Allah. Tujuannya apa? Ya Rabb, please love me too. Gitu loh. Paham gak? Apa? Jadi yang diincar siapa? Nabinya atau Allahnya? Allahnya, dalam rangka mengincar Allah. Ya Allah aku paham nabimu ya Allah. Ya Allah aku muliakan nabimu ya Allah. Ya Allah aku agungkan nabimu ya Allah. Tolong aku ya Allah ya. Aku menghargai kekasihmu ya Allah. Aku paham kekasihmu ya Allah. Allah senang. Lah ini Allah udah bilang ini kekasihku. Ini yang paling kucintai. Kita tambah ngomong, jangan puji-puji dia, puji Allah yang saja. Ya Allah ya nesu toh ya. Kamu ini nggak menghargai aku. Aku suruh kamu agungkan beliau. Aku suruh kamu untuk muliakan dia. Tapi kamu tidak mau. Kamu nggak mau. Kamu mintanya ke aku. Maaf, kamu tidak akan dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu nggak dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu nggak bisa syahadat kecuali harus syahadat ada dia. Kamu nggak akan sah solatmu kalau nggak ada solawat kepada nabiku. Kamu tidak akan sah Islammu kalau nggak ada nabiku. Kamu tidak akan masuk surga kalau Muhammad SAW nggak masuk surga dahulu sebelum engkau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di sini paham? Jadi muji Nabi itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Yang kita ibadahin siapa? Allah. Ibadah tetap ke Allah. Bentuknya muji Nabi. Makanya jangan pernah membeda-bedakan
kalau orang tua boleh dipuji, kalau istri boleh dipuji, suami boleh dipuji. Oh kalau bos, sangat boleh dipuji. Iya, bos sangat boleh dipuji. Calon presiden puji-puji habisan. Nabi ojo. Kamu muji Nabi musyrik loh. Kamu muji Nabi mengkultuskan loh. Kamu muji Nabi berlebih-lebihan. Ini kan anehnya luar biasa. Paham semuanya? Maaf saya harus jelaskan ini biar orang paham, biar ngerti. Makanya di dalam salah satu ya dari sekian banyak ajaran-ajarannya para sufi dan ajarannya para habaib, para kiai, di situ ada yang namanya sama baca qasidah. Kalau bahasa modernnya nasyid. Ya, ada nasyid gitu. Di situ lagu-lagu yang untuk Nabi mesti ya luar biasa. Contoh apa li? Misal gini ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji anta babullahi mu'tamadi ya akhirati khud biyadi ya. Jadi contoh mengatakan duhai Rasul, engkau adalah pintunya Allah dan engkau sandaranku. Engkau pintunya Allah dan engkau sandaranku. Ada orang bilang bersandar kok ke Nabi, bersandar ya ke Allah. Lawang lagu di Indonesia aja lah kok. Engkaulah sandaran hati. Gimana tuh lagunya? Hah? Siapa? Leto. Gimana lagunya itu? Yang akhirnya tadi loh, gimana? Bu, gimana Bu? Ibu-ibu nggak hafal. Engkaulah sandaran. Lo ngomong ke lelaki, ngomong ke perempuan, engkau sandaran hati aja nggak musyrik kok. Wajar namanya jatuh cinta. Atau ngomong ke suaminya, engkau sandaran hati. Padahal sandaran hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu ke suamimu boleh ngomong begitu, ke istrimu boleh ngomong begitu. Lah ke nabimu kok nggak boleh, kenapa? Lah kamu terus suruh nabimu yang mana? Istrimu. Nabimu siapa? Suamimu. Kamu nggak boleh punya nabi, nggak boleh punya sandaran, nggak boleh punya pemimpin, nggak boleh punya sandaran, nggak boleh punya pegangan, nggak boleh punya tokoh yang kamu agungkan. Kamu nggak boleh ngagungkan nabimu. Suruh ngagungkan siapa? Suruh ngagungkan tokoh-tokoh, suruh ngagungkan manusia yang lain, suruh ngagungkan para istri, suruh ngagungkan para suami, suruh ngagungkan orang kaya. Nggak boleh ngagungkan nabi. Siapa nanti akhirnya akan kita agungkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Nah itu berarti ada big plan, rencana besar. Umat Islam jangan lihat nabinya. Nah ini bahaya. Ya bahaya. Makanya habaib dan kiai selalu ngajak, agungkan Nabi Muhammad SAW. Agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ngagungkan Nabi, indahnya luar biasa. Ada persatuan di situ. Di Mesir itu saya menarik ini pengalaman boleh ya. Jelek-jelek begini pernah mampir Mesir. Jenengan yang belum pernah ketemu Ibn Athaillah, lihat saya. Saya udah pernah ketemu Syekh Ibn Athaillah. Syekh Ibn Athaillah kan udah meninggal lama. Saya udah pernah ketemu. Kok bisa? Saya ziarah ke makamnya. Loh iya, berarti kan ketemu sama yang diziarahi ya toh ya. Perkara saya nggak lihat kan saya yakin beliau lihat. Selesai masalah toh. Kamu nggak yakin ya karepmu. Kalau saya ziarah, saya berkunjung, saya yakin ditemui. Selesai kan? Berarti kan saya pernah lihat dengan mata saya walaupun saya nggak lihat. Iman kan nggak butuh lihat, namanya iman. Betul kan ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau iman sama yang kelihatan namanya bukan iman, Mas, musyahadah. Kalau kelihatan namanya musyahadah. Yang nggak kelihatan kita iman. Saya iman yakin yang ghaib itu ada. Ya termasuk alam barzah itu ada. Kalau kita berkunjung ke kuburan, yang dikubur tuh lihat kita, saya yakin. Yang dikubur dengar kita, saya yakin. Makanya begitu saya ziarah ke makamnya Syekh Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah, saya yakin beliau lihat saya dan saya lihat beliau, cuman aku nggak kelihatan. Selesai masalah. Betul? Berarti kalau jenengan lihat saya, lihat orang yang udah pernah lihat Syekh Ibn Athaillah. Faham maksudnya enggak?
Ya, berarti jenengan lihat Ibn Athaillah lewat saya, nunut bib, selesai masalah. Nah, di Mesir itu saya lihat cari mobil utuh susah. Mobil utuh itu susah. Pesok bumper, pesok pintu, pesok belakang, jadi sekujur tubuh pesok. Mobil bagus-bagus tapi sekujur tubuh pesok. Dan banyak kaca yang tidak dari kaca. Jadi kacanya pecah, diganti plastik dilem. Pakai lakban. Plastik dilakban. Terus saya lihat ada kecelakaan, tabrakan gitu ya. Saya nanya sama mahasiswa Indonesia yang di sana, Mas, iya. Ini mobil pesok semua kenapa? Biasa, Bib. Kenapa? Tabrakan. Oh iya tahu tabrakan, tapi kok akhirnya di sini biasa, tek dok biasa. Tabrakan tuh biasa. Terus orangnya ikhlas-ikhlas, ya enggak Bib, turun ya padu. Oh padunya gimana? Nah bagusnya orang di sini tuh cuman adu mulut, cuman adu mulut, yang keras suaranya. Nah begitu kalau udah dua orang ini suaranya keras, kita lewat, lihat ada orang suaranya keras, cukup ngucap begini Bib, selesai. Sallu ala nabi, yang ngamuk itu langsung mandek, Allahumma salli wa sallim alaihi, salaman bubar. Masya Allah. Itu diingatkan sama nabinya langsung akur. Kenapa? Hatinya penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Coba kalau jenengan lagi ruwet, terus saya lewat, sallu ala nabi, gak usah aneh. Begitu kan ya? Gak usah aneh, coba ya, emosi, remuk ini emosi. Udah, kamu gak usah ngajari sholawat. Udah, saya paham sholawat. Ini bukan bab sholawat, bab perang ini. Masya Allah, emosi. Ini lagi emosi, lagi marah. Dua orang lagi marah, muslim dengan muslim, emosi saling memuncak. Disebut nama Nabi Muhammad SAW, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Spontan langsung diam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terus nyawang, dulurku. Selesai, wis, buyar. Sanggup niru? Jadi nanti kalau jangan nagih utang, terus yang punya rumah ngomong, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kira-kira tetap ditagih atau yuk Mas, Allahumma sholli, besok saya datang lagi gitu ya. Ini loh orang yang udah mahabbah karena dididik begitu. Makanya orang-orang dulu itu kan hebat-hebat ya, Masya Allah, karena hatinya penuh cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muji-muji Nabi ini penting. Muji Nabi itu penting dan ibadah yang luar biasa. Perkara ada orang punya pendapat lain, monggo kerso ya. Saya menjelaskan bagaimana pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Alawiyah An-Nahdiyah. Ya seperti ini. Syafi'iyah ya begini ini. PNU Habib Syafi'i, mau Syafi'i ya seperti ini pendapatnya. Jelas. Nah, makanya ada maulid. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Untung suara elek. Kalau bagus terus bahaya. Ali Maksum gak dikasih mic. Ya suara saya itu kan bagusnya di awal, rodok apik didik. Begitu rodok lama didik ngelokor. Makanya biasanya saya sadar sendiri nyenggak iki awal dok, baru meneng aku awal. Gak kerungu gitu ya. Serahkan pada ahlinya. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi. Cinta Nabi dan keluarganya itu adalah agamaku. Maksudnya agama di sini bukan agama. Artinya jalan hidupku. Din itu artinya banyak. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi, dan konsep hidupku, jalan hidupku, konsep hidupku yaitu cinta Nabi dan keluarga Nabi. Dini wa madhabi haqqan wa yakin, aku ucapkan ini dengan penuh kebenaran dan keyakinan. Wa umdati fi kulli hin, setiap saat aku bersandar pada cinta Nabi dan cinta keluarga Nabi, dan aku berharap dengan berkat mencintai mereka semua nanti aku mendapatkan husnul khotimah. Ini orang yang gak dengar, yang gak paham ngomong, apa itu? Kok nyanyi-nyanyi muji Nabi? Dibilang agamanya cinta
Nabi. Musuh agama kok cinta Nabi? Gak paham dia. Yang dimaksud di situ adalah cara hidupnya dalam memegang agama Islam adalah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan inilah cara sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku ya mendekati keluarga Nabi berharap apa? Berharap agar mendapatkan cintanya Allah Ta'ala dengan mendekati keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara hidup para sahabat, dan begitu seharusnya cara hidup seorang muslim. Dan ini dapat darinya nyanyian, dari lagu. Itu ibadah. Maka saya katakan hebatnya sahabat itu ketika Nabi dari Mekah ke Madinah, yang muncul bukan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang muncul bukan itu, betul ya? Kenapa? Faroh, seneng, lagi faroh. Maka yang muncul nyanyi, Tala'al badaru alaina. Yang muncul kan itu, betul kan ya? Bukan yang lain yang muncul. Kenapa? Seneng, akhirnya muji Nabi. Yang muji Nabi Muhammad SAW. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kita harus punya tiap hari itu waktu untuk belajar tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW. Nah di sini baru saya akan jelaskan sedikit. Ini belum ceramah loh ya, belum. 45 menit ini baru muqaddimah. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, jangan Anda kira saya udah menjelaskan isi kitab ini. Belum. Ini baru ngasih tahu. Nih alinea berikut ini tentang bagaimana Imam Nawawi ngasih tahu, kamu tuh kalau syahadat Allah ya jangan kemudian melupakan nama Allah yang lain. Kamu tuh kalau syahadat Rasul jangan melupakan kelebihan Rasul yang lain. Kenali Allahmu, kenali Nabimu. Lah masalahnya itu kita la ilaha illallah nggak mau belajar yang lain, makanya nggak paham. La ilaha illallah, dah kan? Tapi nggak belajar tentang Allah yang sifat-sifat nama Allah yang lain, sehingga hidupnya goyang. Oke, kita belajar yang ini saja deh, 4 ini. 4 yang diajarkan Imam Nawawi dalam Muqaddimah ini cukup untuk bekal hidup sampai nanti ke surganya Allah Ta'ala. Oke, yang pertama apa? Al-Wahid. Al-Wahid, yang Maha Esa. Yang satu, Wahid itu satu. Al-Wahid, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Ini bagian dari Pancasila. Pancasila itu ngambil dari yang begini-begini, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan cuma ketuhanan, Pancasila satu, ketuhanan, enggak tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah al-wahid, yang Maha Esa. Apa manfaatnya paham ini? Banyak. Paham satu ini sebetulnya cukup. Sekarang saya mau nanya pada semuanya ini. Yang pernah kerja angkat tangan, yang pernah kerja. Ayo ngangkat tangan, ayo. Ini teknik menghilangkan ngantuk. Pernah kerja, mungkin sekarang pengangguran gitu kan ya, yang pernah kerja angkat tangan. Makanya saya yang pernah kerja angkat tangan, mungkin sekarang pengangguran. Tapi kan pernah kerja kan? Bidang apapun. Coba dicek ya, dicek. Selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Cek dulu. Cek hatimu, cek pikiranmu dulu. Ayo, selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Loh, berubah. Tadi katanya Allah, jangan tertekan loh, saya enggak menekan loh ya. Jangan dalam tekanan. Ayo Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kita ini kerja ngalor ngidul ngetan ngulon cari duit, kita merasa yang ngasih rezeki Allah atau kerjaan kita dan usaha kita? Berubah lagi. Yang betul yang mana ini? Loh, memang betul yang ngasih rezeki Allah. Saya nggak tanya pengetahuan, saya nggak tanya ilmu. Ya, anak kecil pun diajari yang ngasih rezeki adalah Allah. Anak kecil pun paham, betul. Yang saya tanya bukan ilmumu, pengetahuanmu, bukan yakin percayamu, imanmu. Saya yakin, saya percaya Anda iman. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya pertanyakan adalah apa yang kamu rasa tiap hari? Contoh, pasar sepi. Yang kamu salahkan siapa? Pasar, betul kan? Pasarnya sepi. Pertanyaan kedua,
kalau pasarnya sepi, perusahaannya sepi, kemudian tokonya sepi, dagangannya sepi. Pertanyaan saya berikutnya ya, merasa tenang atau agak resah? Saya nanyanya agak loh, kok jangan resah? Oh, saya rubah pertanyaannya, tenang atau resah? Enggak agak ya, memang resah betul ya? Resah. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Jadi kalau pasarnya sepi, tokonya sepi, kerjaannya mulai nggak jalan gitu ya, pelanggan-pelanggan mulai pergi, ya tagihan menumpuk, kebutuhan nggak bisa dikurangi karena udah dikurangi semua, setek-tekan nih. Hatinya tenang atau resah? Resahnya gara-gara apa? Simple, bukan masalah utang. Utang berapapun kalau punya uang tenang, betul? Betul kan? Berarti yang buat resah apa? Pasarnya sepi. Yang buat tenang kalau pasarnya pasar rame, tenang, betul? Pasar rame, pasar sepi, jawab jujur. Pasar rame, pasar sepi, yang buat tenang, yang buat resah, pasar sepi. Oke, Bu. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak ngasih uang ibu 100 juta, ibu tenang atau enggak tenang? Resah, Bu. Kenapa resah? Kalau suami udah ngasih uang gede, hati-hati, mungkin dia menyimpan sesuatu. Ya toh? Mungkin untuk menenangkan istrinya kasih uang gede. Gitu, Bu. Jangan suudzon, nggak boleh. Jadi kalau suami ngasih uang besar, Bu, senang atau nggak senang? Senang, betul. Tapi ibu butuh uang besar, suami ngasih uang, tapi hanya 10.000 rupiah, tenang atau resah? Terus suami ngasih gambaran begini, Bu, ini perusahaan kelihatannya serot, akan terjadi pengurangan karyawan agak besar. Doakan mudah-mudahan saya tidak dikeluarkan dari perusahaan. Ibu tenang atau khawatir? Saya cuma mau menyamakan persepsi atas dan bawah, ternyata sama, betul? Betul? Oke, sekarang cek. Semua ngucap kalimat syahadat enggak? Ngucap toh? Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Ada Tuhan lain? La ilaha illallah. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Banyak atau satu? Satu atau ada yang lain? Gak ada yang lain? Cuman Allah? Cuman Allah? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang membuat rezeki sempit? Siapa yang melapangkan rezeki? Paham kita semua itu? Terus masalahnya di mana? Masalahnya pasar sepi, betul. Berarti Tuhanmu pasar sepi atau Allah? Berarti Tuhanmu pasar ramai atau Allah? Berarti yang bisa membuat kamu tenang Allah atau pasar ramai? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Berarti kamu tenang atau resah? Berarti Allah sama pasar besar mana? Buat kita ini tadi yang resah-resah. Ulangi dikit boleh ya? Oke. Pasar sepi, resah. Pasar rame, tenang. Betul? Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Punya. Kenyataannya tenang atau resah? Berarti punya atau tidak? Lah ini loh, karena Al-Wahid, kita belum menghayati Al-Wahid. Yang ada Allah ya, cuman Allah. Kalau yang ada Allah, yang punya rencana besar itu cuman Allah, yang ngatur semuanya cuman Allah. Ya mestinya ya tenang toh. Mestinya toh tenang. Pasar sepi, yang ngasih rezeki Allah, selesai. Ditanya sama istrinya, Pak, di pasar ngapain? Ya di toko.
Lah kalau pulang nggak bawa duit, nggak ada yang beli. Lah kenapa nggak ada beli? Ya nggak ada yang ke pasar. Lah ngapain kamu di pasar? Ya jualan. Lah yang mau beli siapa? Ya nggak tahu. Lah pasarnya sepi atau rame? Sepi. Sepi biasa atau banget? Banget. Banget seperti apa? Nggak ada yang masuk. Lah ngapain kamu masih di pasar? Ya jualan. Lah ngapain jualan kalau nggak bawa uang? Suaminya jawab, lah mana pernah aku tahu ada orang mau beli atau orang tidak mau beli. Bahkan yang sudah di depan mata sudah nawar, sudah jadi, mau bayar bisa gagal kok bu. Mau bayar bisa gagal kok. Kadang pasarnya itu sepi, tiba-tiba kita anggap sudah mau tutup, udah pulang semua, datang orang juga beli. Tugasku menanti bu, perkara ada orang mau beli, ada orang gak mau beli, aku gak ngurus. Aku menanti rezeki dari Allah yang Maha Esa. Cuman Allah yang ku nanti bu, bukan yang lain. Masya Allah, iki bojo.